Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebagai badal pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tentang penyimpangan paham Khawarij. Yang mana Khawarij ini kata para ulama ada qa'ifatun alladzi yakhrijuna ala kulli man lam yuwafiquhum minal a'immah, yaitu suatu kelompok yang mereka keluar dari apa yang tidak mereka sepakati dari apa yang ada pada umat ini. Jadi adulan kanu au jahirin, apakah yang mereka tidak sepakat tadi sebenarnya orang yang adil atau mungkin orang yang memang aslinya memang sudah tidak adil. Yang jelas kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya ada 3 pendapat ya, yang mengatakan kapan kemudian munculnya kelompok Khawarij. Ya, memang pendapat yang paling kuat Khawarij itu muncul adalah ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ada suatu fitnah yang luar biasa terutama pada waktu perang Siffin. Tetapi secara akarnya, bahkan di antara para ulama mereka mengatakan ya, bahwa Khawarij ini sudah muncul pada masa Rasulullah SAW, tapi mereka baru cikal bakalnya, baru akarnya. Ya, adapun kemudian misalnya seperti memunculkan suatu gerakan besar, mereka belum berani. Tapi akarnya itu dimulai dari Zul Uwaisirah At-Tamimi, yang mana dikisahkan ya, ba'atha Ali bin Abi Thalib ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. Ya, jadi suatu hari Ali itu datang kepada Rasulullah, beliau dari Yaman, dan beliau membawa beberapa emas. Ya. Maka saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ada riwayat yang lain mengatakan sebenarnya bukan dari Ali, tapi ini adalah ghanimah yang didapatkan pada waktu perang Hunain, ya, karena setelah Fathul Makkah, maka waktu itu ada perang Hunain, ya, 1 tahun atau berapa bulan, ya, sekitar 8 bulan setelah perang atau Fathul Makkah. Dan kita tahu pada waktu Fathul Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu membawa ada 10.000 pasukan. Tapi karena dalam peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah itu mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang waktu itu sudah ketakutan, siapa saja mereka yang berlindung di sekitar Ka'bah maka mereka aman. Siapa saja mereka yang berlindung di sekitar rumahnya Abu Sufyan. Ya, kita tahu Abu Sufyan itu ya, berarti sejak awal kenabian sampai Fathul Makkah berarti sekitar 22 tahun. Ini termasuk di antara pemimpin orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak ingin menjatuhkan seorang pemimpin begitu saja. Padahal kalau mau itu sudah waktunya, ya, tapi dengan akhlak yang mulia Rasulullah katakan siapapun mereka yang berlindung di sekitar rumahnya Abu Sufyan maka mereka pun aman. Singkat cerita Abu Sufyan pun ya, dia terharu dengan akhlaknya Rasulullah SAW dan memutuskan untuk masuk dalam Islam. Dan ini diikuti oleh 2.000 orang Quraisy lainnya. Jadi itu akhlak beliau. Makanya dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW itu membawa pasukan ya, sekitar 12.000 ya, perang Hunain tadi. Maka didapatkan ghanimah dalam perang Hunain. Ini riwayat yang lain ya. Tapi intinya ada satu ghanimah
yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata waktu itu ya, membagikan justru kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Sementara orang-orang muhajirin, orang-orang ansar itu tidak mendapatkan ghanimah tadi. Ya. Kalau dalam riwayat yang Ali bin Abi Thalib dari Yaman tadi dikatakan Rasulullah itu membagi 4. Ya. Ada kemudian untuk Uyainah bin Hisn. Ya. Kemudian ada untuk Aqra bin Habis, ada untuk Zaid bin Khail, ada untuk Rabi', ada yang mengatakan ya Alqah bin Ulafah, atau mungkin Amir bin At-Tufail. Jadi berbeda pendapat memang para ulama siapa yang dibagi dari. Yang jelas yang dibagi dari itu bukan orang-orang muhajirin dan bukan orang-orang ansar. Ya. Maka faqala rajulun min ashabihi, yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, kata dia kunna nahnu ahqa bihadza min haula'i. Ya Rasulullah, ini kan ada rampasan perang. Kami yang lebih berhak dibandingkan dengan orang-orang ini, ya. Atau riwayat yang lain sampai orang ini tadi mengatakan adilu, ya, adillah wahai Muhammad, ya, adillah itu dalam membagi harta tadi, ya. Maka ketika sampai berita bahwa ada yang mengatakan kami yang paling berhak sebenarnya dibandingkan dengan yang seperti ini, maka Rasulullah mengatakan Allah ta'manuni wa ana amin man fis. Apa kalian tidak percaya dengan aku? Sementara aku ini telah dipercaya dengan apa yang ada di langit. Maksudnya Allah percaya dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para malaikat itu mempercayai Rasulullah SAW. Yakti ini jabarus sama'i sabahan wa masa'an. Ya, dan mendatangiku, ya, kabar berita dari langit tadi waktu subuh dan waktu petang. Maka qal faqama rajulun ghairul ainain musyrik ya wajnatain, ya, maka berdirilah seseorang yang kelihatan wajahnya ini berwajah cekung, ya, kemudian kelihatan ada jenggotnya yang panjang, ya, kepalanya yang botak. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah ittaqillah, wahai Rasulullah bertakwalah engkau kepada Allah. Maka apa kata beliau SAW? Wailaki, celaka engkau. Awalastu ahaqqa ahli al-ardi ayyattaqiyallah. Bukankah aku ini adalah, ya, yang paling berhak di antara semua penduduk di muka bumi ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukankah aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, dulu ternyata sudah ada bibit-bibit yang seperti itu. Ya, mengatakan kepada Rasulullah, adillah engkau. Ya Rasulullah bertakwalah. Padahal sudah jelas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling adil. Ya, maka saat itu mendengar kejadian ini Khalid bin Walid. Ya, berarti kan memang kisahnya kan sudah akhir-akhir Islam. Karena kalau kita bisa baca sejarah, ya, dalam perang dalam perang Uhud saja, itu kan Khalid bin Walid itu masih memimpin pasukan Quraisy, ya, itu datang ke Madinah, ya, atau di pinggir kota Madinah tadi Uhud. Nah, maka Khalid bin Walid yang sudah masuk ke dalam Islam, apa kata Khalid? Ya Rasulullah, Allah adribu unukahu, boleh tidak aku tebas, ya, punggung atau leher orang ini? Maka kata Rasulullah, la'allahu ayyakuna yusalli. Siapa tahu orang ini masih sholat. Ya. Dan ini maka Khalid mengatakan, wa kam min musalli yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Wah Rasulullah, betapa mereka orang-orang salat, mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak masuk ke dalam hati mereka. Maka Rasulullah mengatakan, inni lam au amma an anqaba an qulubin nas. Aku itu tidak diminta untuk ngetes, ngecek hati-hati manusia, wala asyukka butuna, dan aku tidak diminta untuk membongkar perut-perut mereka. Jadi kita secara hukum ini melihat orang itu hanya tampilan zahirnya saja. Ya, kalau orang tadi sudah seorang Muslim, maka haram dima'uhu wa mal, harta darahnya itu tidak boleh ditumpahkan. Ya, selama orang itu kita lihat sudah dia seorang Muslim. Bahkan orang kafir sekalipun tidak boleh kita serta-merta menumpahkan
darah kepada mereka, karena orang kafir itu ada yang kafir zimmi, ya, kafir zimmi itu artinya kafir yang mereka ini tidak memerangi umat Islam, yang mereka mungkin ada ahad, ada perjanjian dengan orang-orang Islam. Ya, makanya misalnya seperti di negeri kita ini, ya, oleh para ulama kita dianggap sebagai darul ahad wa syuhada. Ini adalah negeri perjanjian. Ya, memang dalam politik itu ada yang disebut dengan darul Islam, ada yang disebut dengan darul harb, dan ada yang disebut dengan darul ahad. Negeri Islam berarti negeri yang ditegakkan hukum-hukum Islam. Ada darul harb, ya, negeri peperangan. Jadi memang di sana ada peperangan, tapi ada darul ahad, ada negeri perjanjian. Sebagaimana peristiwa ketika misalnya Rasulullah itu yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy, maka tidak boleh ada peperangan pada waktu itu. Maka kita mengakui misalnya negeri kita bukan negeri dengan penerapan syariat Islam, tapi dengan tidak menerapkan syariat Islam tidak serta-merta seperti kelompok teroris yang dengan gampang, oh berarti kan malam yahkum bihukmillah, oh ini kan tidak berhukum dengan hukum Allah, wa ulaika humul kafirun, ini kafir, berarti negeri kafir, ini tempat berperang. Inilah pemahaman yang muncul akhirnya berkembang menjadi kelompok-kelompok teroris sekarang. Ya, mereka ya tidak kemudian secara komprehensif melihat bahwa ada lagi yang disebut dengan darul ahad, negara perjanjian. Jadi bukan cuma sekedar darul Islam dan darul harb. Nah, kembali kepada kisah ini tadi, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tidaklah diminta untuk menilai hati-hati manusia, tapi kita hanya melihat secara zahirnya. Dan Rasulullah melihat kepada orang ini tadi, ya, innahu yakhruju min da'fi hadzal qaum yatluna kitaballah raddan, akan keluar nanti. Karena orang ini tadi habis protes kepada Rasulullah SAW, ini langsung keluar. Jadi memang etikanya, sopan santunnya, akhlaknya. Padahal agama ini adalah agama akhlak. Ya, kita belajar agama bukan kemudian untuk mengeraskan hati kita, membuat sikap kita ini menjadi kasar. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Bahkan dengan taukid, kan, dengan penekanan, aku ini sekali-kali tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kalau ada orang yang tambah taat beribadah tapi ternyata akhlaknya tambah jelek, pasti ada yang salah dengan ibadahnya. Ya, setiap hablum minallah kita hakikatnya itu punya konsekuensi terhadap hablum minannas. Kita sholat, kalau benar sholatnya apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat pasti akan tercegah dirinya dari yang fahsya dan munkar. Gimana mau melakukan yang fahsya? Dia sholat, kalau sholatnya betul, mulai dari takbir Allah besar, nggak mungkin sombong. Yang besar, yang maha besar hanya Allah. Dia katakan dalam Al-Fatihahnya saja, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian yang milik Allah Rabb semesta alam. Tidak mungkin dia menjadi orang yang riya, tidak mungkin menjadi orang yang sum'ah atau mencari-cari pujian dari manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Dia yakin semua makhluk ini ada catatan rezekinya yang tidak mungkin tertukar. Artinya apa? Tidak mungkin dia akan mencari dari yang haram dan seterusnya. Dia ucapkan dalam i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Allah yang maha mendengar, bagi Allah segala puji. Apa mungkin kemudian lisan seorang mukmin yang betul sholatnya itu masih tidak bisa dia jaga? Masih dia akan senantiasa menjaga. Karena apa? Sami Allah, Allah itu maha mendengar. Itu kalau kita paham makna sholat tadi dan berusaha memang menerapkan ya amal sholat tadi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibadah puasa kan jelas. Mana ada orang puasa tapi ternyata akhirnya tidak muncul empati sosial terhadap orang-orang miskin. Ya, kecuali orang yang puasanya tadi ya hanya sekedar kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan kecuali ju'ul atas, lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak benar. Mungkin dia tidak ikhlas. Ya, dia tidak membangun kemudian empati sosial. Dia ketika berpuasa tidak mencegah dirinya dari ya hal-hal yang justru menghilangkan pahala dari puasanya. Padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amalu bih wal jahl, siapa mereka yang tidak bisa mencegah lisannya dari lisan yang jelek
wal amalu bih, amalan yang jelek, wal jahil atau perbuatan-perbuatan yang jahil, falaisa lahu hajatan ay yada' min ta'amihi wa syarabihi. Allah tidak punya hajat dengan orang ini tidak makan dan tidak minum. Berarti puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi puasa cuma tidak makan dan minum, tapi lisannya tidak puasa, matanya tidak puasa, anggota tubuh lainnya tidak berpuasa. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan akan datang ya dari anak keturunan orang ini nanti ya suatu kaum yatluna kitab Allah, mereka setiap hari itu baca kitab Allah, la yujawizu hanajirahum, tapi bacaannya itu tidak keluar kecuali hanya sebatas di kerongkongan saja. Ya, muncul orang-orang yang baca Al-Quran tapi tidak bisa tadabbur. Ya, sering kita sampaikan kalau baca Al-Quran, karena Al-Quran itu huda, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah furqan yang membedakan yang baik dan benar. Maka kalau Al-Quran itu ingin berfungsi dalam hidup kita, berarti harus ada tadabbur. Tapi saya tidak paham bahasa Arab. Memang idealnya kita paham bahasa Arab. Bayangkan kita baca satu Quran, tapi kemudian kita tidak paham bahasa Quran, kita tidak paham apa-apa gitu. Sama seperti baca Al-Quran. Akhirnya dibaca Al-Quran. Orang-orang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah kan bertambah imannya. Kenapa? Karena paham maknanya. Kapan bersedih, kapan ya dia bergembira dengan berita-berita yang disampaikan dalam Al-Quran, kapan dia mengambil pelajaran dan kisah orang-orang lain. Ini kalau dia paham makna bacaan. Nah maka paling tidak di rumah-rumah kita, misalnya terutama yang masih muda-muda, insya Allah belajar bahasa Arab itu 1 tahun modal bisa baca Al-Quran. Kalau rutin setiap pagi pada subuh sampai suruh bisa, ya, insya Allah sudah bisa. Tinggal nanti menambah kosakata saja pelan-pelan. Tapi harus rutin 1 tahun. Berarti anggap aja dulu kita pernah praktekkan ini dengan beberapa tetangga-tetangga kita. Nah, 1 hari libur. Berarti 6 hari. 1 tahun itu ya anggap saja misalnya kalau 365 hari, sekitar 300 hari belajar setiap pagi 1 jam misalnya. Insya Allah bisa untuk baca kita mundur, tinggal nama kosakatanya pelan-pelan. Tapi sekarang persoalan ada kemauan kan? Ya. Karena memang la yastaqimu illa al-kibar. Tidak ada orang bisa istiqomah itu kecuali orang-orang besar. Susahnya itu istiqomah. Bahasa Arab di mana-mana belajar di awal semangat ramai. Ya. Dan memang butuh kesabaran yang luar biasa. Tapi insya Allah kalau kita sudah tahu, insya Allah itu ada seperti hijab, ya hijab antara kita dengan lautan ilmu yang tidak ada tepinya ini yang terbuka ketika kita paham bahasa Arab. Nah makanya muncul orang-orang ketika mereka tidak paham bahasa Arab atau minimal tadi ya sambil belajar bahasa Arab kita punya terjemahan lah, dibaca ayatnya, dibaca juga terjemahannya, itu kan sangat membantu untuk mentadabbur. Apalagi kita punya tafsir misalnya. Sekarang kan sudah banyak ya terjemahan tafsir. Harapannya apa? Kita jadikan Al-Quran ini bukan cuma sekedar bacaan lisan saja. Ada orang yang baca Al-Quran tapi bacaannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kecuali hanya sebatas kerongkongannya saja. Yamriquna minad-din kama yamruqu as-saham minar ramiyah. Dan mereka ini bisa keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Ya. Jadi ini keadaan orang-orang Khawarij ya, yang memang cikal bakalnya itu sudah mulai sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan fahada awwalul khariji kharaja fil Islam. Jadi fitnah yang awal muncul di umat Islam itu ya dengan adanya orang-orang Khawarij. Ya baru kemudian ketika Rasulullah wafat, bertambah ya, apalagi ditambah ada Musailamah al-Kazzab ya, yang sudah mulai orang ngaku sebagai nabi ya. Kemudian mulai ada orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, Abdullah bin Sabah ya. Akhirnya apalagi umat Islam ini semakin besar ya, secara teori suatu organisasi ketika dia kecil maka dia masih organisasi kader kecil itu jadi lebih kokoh ya. Tapi ketika sudah semakin besar maka dia seperti tenda yang besar, orang masuk keluar masuk karena tidak bisa cek. Ada yang memang
betul-betul sungguh-sungguh ketika masuk dalam satu kelompok tadi, tapi ada kadang-kadang yang masuk ini mereka adalah penyusup. Dan itu juga terjadi di tengah-tengah Islam. Sampai singkat cerita, ya bahkan waktu itu sudah mulai ada yang muncul fitnah itu sejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, peristiwa ya Baitul Thaqifah. Ya, dalam peristiwa Baitul Thaqifah, kalau kita ke Madinah kan di sebelah mana ya? Pintu mungkin 27 atau berapa itu yang ada belakang. Nah, itu apa namanya? Saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kan yang mengurus kan Ali bin Abi Thalib, yang mengurus jenazah. Sementara orang-orang Muhajirin dan Ansar itu terjadi perdebatan waktu itu, perbedaan pendapat berkaitan ya. Terus ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat ini, maka siapa yang menjadi pemimpin di tengah umat? Orang-orang Muhajirin mengatakan kami yang paling berhak karena Rasulullah itu berasal dari kaum kami. Tapi kata orang-orang Ansar, oh enggak, kami yang paling berhak. Karena apa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 13 tahun berdakwah di Mekah, hanya sedikit. Baru kemudian dakwah Islam dan berkembang besar ketika kami menjadi orang-orang Ansar yang menolong dakwah Islam. Ya, tahu semua sejarah itu. Sampai kemudian singkat cerita, ya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ya, yang lihat, beliau adalah orang yang awal masuk ke dalam Islam. Bahkan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ketika orang-orang mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar percaya saja. Ya, waktu itu kan ada orang Quraisy yang sampai mengatakan, ya Muhammad, katanya engkau habis Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, meluruskan ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Apakah betul? Maka kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Kalau begitu tolong kau angkat kaki ini. Orang ini angkat apa? Rasulullah kan angkat kakinya. Tentu kan yang diangkat satu kaki saja. Ya, diangkat yang kanan. Yang kiri kan tetap yang menginjak ke tanah. Maka kata orang ini yang kiri ya Rasulullah. Ya Muhammad, tidak sopan. Ya, maka Rasulullah ketika mengangkat yang kiri, tentu diangkat juga yang apa diturunkan yang kanan. Kata orang ini kedua-duanya. Apa maknanya? Orang ini ingin mengolok-olok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kok habis berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit yang ketujuh hanya dalam satu malam, berdiri saja di sini tanpa minjak ke tanah, itu tidak bisa. Gimana mungkin? Fitnah yang luar biasa ya, yang apa namanya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang mendustakan, maka Abu Bakar As-Siddiq beliau membenarkan, ya, maka mendapat gelar As-Siddiq. Siapa yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang bahkan ya semua hartanya ketika suatu saat Umar bin Khattab ya ingin mengganti karena tahu keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab ini membawa setengah dari hartanya. Ya, maka Rasulullah bertanya, ma tarak li ahli, kau tinggalkan apa untuk keluarga? Apa kata Umar? Nisfu hayat Rasulullah. Insyaallah ini sudah luar biasa. Setengah harta diinfakkan di jalan Allah. Umat Islam sekarang 2,5% saja untuk zakat saja. Di negeri kita ada beberapa penelitian kan baru 5% beberapa tahun yang lalu. Itu potensinya yang tergarap zakat. Jadi umat Islam itu baru kira-kira yang membayar zakat mal 5% saja potensinya sudah tergarap. Masih banyak yang belum paham. Baru 2,5%. Jadi Masya Allah, Umar bin Khattab 50% yang dibawa harta. Tapi tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang membawa harta lebih banyak lagi. Kemudian ketika Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, kafa billahi wa rasul, cukup bagi kami Allah dan Rasul. Artinya semua harta dibawa. Abu Bakar As-Siddiq adalah yang menemani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya dari ya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, kalau saja para nabi itu boleh mengambil kekasih dari umatnya, maka aku akan jadikan ya Abu Bakar ini sebagai kekasih. Dan masih banyak keutamaan yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka siapa yang lebih baik dibandingkan dengan Abu Bakar? Ya, maka singkat cerita, orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin mereka terdiam. Kata Umar bin Khattab, kemudian aku membai'ah Abu Bakar ini sebagai
khalifah, maka diikuti oleh yang lain. Meskipun di belakangan hal inilah yang dijadikan oleh orang-orang Syiah itu sebagai alasan untuk menghantam Abu Bakar dan Umar, ya, terutama kemudian nanti dilanjutkan dengan Utsman. Kenapa? Karena kata mereka sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Ali masih sibuk mengurus, ya, jenazahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya terjadi persekongkolan antara Abu Bakar dan Umar. Ini yang dibangun opini oleh orang-orang Syiah. Ya. Padahal kan tidak tahu kan Abu Bakar apa beliau kan hanya menjadi khalifah itu kan 2 tahun saja. Baru kemudian setelah meninggal, memang Abu Bakar mengatakan langsung dengan penunjukan nanti sepeninggalnya yang menjadi khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Ini sebenarnya kalau dalam teori politik ini juga menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama yang kaku. Dalam Islam, ya, kepemimpinan selain ya tentu kalau Nabi SAW itu dengan wahyu. Tapi setelah itu kan kelihatan berarti boleh dengan bai'ah. Bahkan dengan penunjukan itu boleh. Ketika Umar bin Khattab habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ya, seorang Syiah, maka kata Umar bin Khattab, tolong 7 orang sahabat, ya, sahabat-sahabat yang mulia, kalian berembuk. Siapa di antara kalian yang paling berhak untuk menjadi pemimpin? Berarti ada presidium, ya, ada beberapa orang terbaik, mereka yang merembukkan siapa yang menjadi pemimpin. Nah, kemudian baru ketika Ali bin Abi Thalib, nah inilah datang sekelompok besar, ya, dari orang-orang yang akhirnya berkembang menjadi Syiah tadi. Ya, tapi ini karena sudah fitnah, itu panjang ceritanya pada masa Utsman bin Affan, karena Utsman tadi itu kan terbunuh. Ya, kemudian keluarga Utsman ini meminta untuk supaya kemudian ditangkap, ya, siapa yang membunuhnya tadi. Tapi orang Syiah, karena memang orang Syiah tadi kelompok dari Khawarij inilah sebenarnya, ya, jadi ada kedekatan antara Khawarij dengan Syiah. Jadi mereka lah sebenarnya yang membunuh Utsman bin Affan, maka mereka langsung berpihak membuat fitnah. Ini dengan membaiat Ali dengan alasan Ali kau selamatkan umat ini sedang dalam keadaan kacau. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan yang baru masuk Islam tadi, kan sudah berapa tahun kan setelah itu berarti, maka dia karena masih keluarga dari Utsman bin Affan meminta kemudian supaya Ali bin Abi Thalib ini menangkap siapa yang membunuh. Ya, di sana kemudian terjadi fitnah yang luar biasa sampai kemudian terjadi peperangan. Dan dalam peperangan ini, ya, antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, bahkan dalam kelompok Muawiyah itu ada istri Rasulullah, Aisyah. Jadi pada dua kelompok ini, ya, terbagi para sahabat yang bahkan dijamin oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, maka di sana muncul orang-orang Khawarij yang mengatakan, oh kalau begitu kelompok Ali semuanya kafir dan kelompok Muawiyah semuanya kafir. Jadi ceritanya panjang. Tapi intinya orang-orang, ya, Khawarij, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak kemudian memahami persoalan dengan kompleks. Jadi sangat gampang. Hanya lihat teks, kemudian mereka tafsirkan dengan diri mereka sendiri, langsung mengambil kesimpulan. Ya, bahkan pernah suatu hari pada masa Ali bin Abi Thalib, ya, di antara orang Khawarij tadi, ya, itu dia apa kata dia? La hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatun haqqun aradu biha al-batil. Ini kalimat yang hak. Tapi kemudian orang ini mengucapkannya untuk tujuan yang batil. Karena apa? Faqatalahum Ali radhiyallahu anhu, ya, fa akramallahu ta'ala bi qatlihim. Ternyata mereka inilah juga yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahimahullah, ini sekilas, ya, sejarahnya. Karena kita topiknya adalah penyimpangan dari mereka. Ya, saya mencatat sempat saya baca sedikit itu ada 4 poin besar. Kalau para ulama, ya, ada beberapa banyak, ya, referensi yang saya baca tentang bagaimana kelemahan atau mungkin penyimpangan dari orang-orang Khawarij. Tapi paling tidak saya sederhanakan ada 4 poin besar saja. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Ya, yang jelas mereka ini memang
Ya, secara sekilas Rasulullah menggambarkan syarqul khalqi. Ya, mereka ini adalah makhluk yang paling jelek. Ya, mereka ini adalah al-haruriyah alladzi yanqiduna ahadallahu min ba'di mitsaqih. Yang mereka dengan mudah memutuskan janji Allah setelah janji tadi itu dibuat. Ya, bahkan Abdullah bin Amr mengatakan ulaika alaihim laknatullah. Mereka ini adalah orang-orang yang dapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan manusia semuanya. Kenapa? Karena pertama, karakter mereka ini mudah sekali mengkafirkan dan membesarkan kaum muslim. Ya, bahkan tadi sudah kita sampaikan ya bahwa Al-Khuwairah ketika Rasulullah membagi ghanimah, maka apa kata dia? Ya Muhammad, i'dilu fa innaka lam taqdil. Jadi Nabi saja dan memilih Nabi kamu adil. Pakai kata Muhammad lagi. Ya, padahal ya para sahabat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memanggil Nabi seperti kalian memanggil diri kalian sendiri. Ya, jadi kita ini kaum muslimin itu diperintahkan untuk memanggil Nabi itu dengan panggilan yang berbeda. Minimal ya saudara orang-orang mukmin itu mereka memanggil ya Nabi ya Allah, ya Rasulullah. Ya, tapi ini ya ketahuan karakternya. Karena orang-orang Badui. Ya. Kalau panggilan orang Badui memang ya apa? Ya Muhammad. Itu biasa saja. Tolong kasih apa namanya? Dulu sempat ada pakaian seperti sal yang langsung tarik ya Muhammad. Ya, kata dia. Kasihkan apa yang milik Allah, ma'allahu indik. Ya, harta Allah yang ada pada dirimu. Jadi minta maksa nyebut ya Muhammad. Nah, orang Khawarij, jadi Nabi saja itu mereka dalam tanda kutip sesatkan. Dia menganggap oh Nabi ini seakan tidak adil. Ya. Padahal kita tahu ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apapun yang beliau lakukan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu termasuk dalam pembagian harta tadi itu dengan hawa nafsunya, tapi ini pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij masih ya tadi menganggap oh Nabi ini tidak adil, seakan-akan ada celah, ada kelemahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak kita sampaikan semuanya. Adapun orang-orang yang beriman, Masya Allah mereka itu adabnya apa Allah gambarkan? Wahai mereka orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian itu di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Kalau ngomong itu jangan kencang-kencang, jangan keras-keras. Ya. Kajahrin ba'dikum li ba'din, sebagaimana kerasnya kalian ngomong antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang itu kan budaya di Arab kan kalau ngomong kencang-kencang keras-keras seperti di India, Pakistan. Ya. Di India 2 tahun. Itu ya begitu, ngomongnya kencang karena mungkin ya suasananya panas gitu ya. Jadi ya sudah karakter orang bisa terbentuk ya. Maka kata Allah antah wa ta'amalukum wa antum la tashkurun. Jangan sampai terhapus amal kalian sementara kalian tidak merasakan ya. Jadi Rasulullah SAW itu ya para sahabat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian ya bicara dengan Nabi maka ini harus bicara dengan suara yang lembut, tidak kencang-kencang. Bahkan apa? Cara memanggilnya pun Allah perintahkan la taj'alu da'a rasul bainakum kadda'i ba'dakum baqqa. Jangan kalian manggil rasul itu sebagaimana kalian memanggil ya antara sesama kalian ya, yang bukan dengan nabi tadi. Ya. Jadi paling tidak ya makanya dikatakan qalu ya Rasulullah. Artinya wahai Rasulullah. Ya Nabiullah. Tapi orang Khawarij, Masya Allah, dengan Nabi saja itu mereka sifatnya sudah seperti itu. Apalagi kepada yang bukan Nabi. Ya, kita tentu bukan Nabi. Maka bagi orang Khawarij, ya mereka dengan gampang kemudian untuk ya mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Annahum yukaffiru ma lam yakul bi ru'yihim. Ya. Mereka ini mengkafirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Bahkan mereka pun akhirnya menghalalkan darah orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka tadi. Padahal perbedaannya ini bukan perbedaan yang sifatnya pokok. Perbedaannya hanya perbedaan furu.
Maksudnya apa? Dalam Islam yang pokok itu adalah rukun Islam dan rukun iman. Artinya apa? Kalau rukun Islam kan kita tahu 5, rukun iman ada 6. Orang ini dia bersyahadat, orang ini sholat, bulan Ramadan dia puasa, zakat dia bayar, kalau mampu dia pergi haji. Ternyata hanya mungkin karena dia seorang pemimpin misalnya, ada kebijakannya yang kok kayaknya tidak menguntungkan. Karena orang ini yang menilai juga bukan pakar politik. Kan sering sudah langsung dibangun opini-opini. Padahal kan kadang mungkin ada kekeliruan, bisa jadi betul. Tapi kekeliruan yang seperti ini atau kita anggap sebagai sebuah maksiat ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi bagi orang-orang Khawarij, orang ini karena dia pemimpin salah dalam mengambil kebijakan, dianggap sudah keluar dari Islam sehingga darahnya pun dihalalkan, orangnya pun dikafirkan. Karena jelas KTP-nya Islam. Ya, kita pernah lihat dia sholat. Ya. Meskipun mungkin hanya lewat TV, mungkin kalau sekarang kan muncul kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Khawarij tadi, mereka orang-orang yang tidak sependapat itu mereka dengan gampang mengkafirkan. Ya. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Kharijih, ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengkafirkan siapa yang tidak sama dengan akal mereka atau dengan keinginan mereka. Dan ini terjadi dulu pada masa terbunuhnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Habbab. Jadi ada sahabat mulia namanya Abdullah bin Habbab radhiyallahu anhu. Suatu hari dikisahkan seorang Khawarij, ya, menemui Abdullah bin Habbab. Ya, waktu itu Abdullah bin Habbab sedang dihabiskan dengan istrinya. Maka dihentikan, kemudian ditanya, "Lahu man anta?" Ya, kamu siapa? Ya, qalu, berarti banyak orang-orang Khawarij ini satu kelompok. Ya, berkata kepada Abdullah bin Habbab, "Man anta?" Kamu siapa? Ini padahal sahabat Nabi. Maka anak Abdullah bin Habbab sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Abdullah bin Habbab, sahabatnya Rasulullah. Falamma arafahu talabu minhu ayyadatahum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ila an qalu. Karena udah tahu oh ini sahabat Nabi, kan mau tanya dulu sebentar. Ya, gimana? Fama taqulu fi Abi Bakr wa Umar. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ini kata orang Khawarij tadi. Ya, sama kan seperti orang Syiah kan juga seperti ini kan. Jadi, apa pandanganmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka tentu saja Abdullah bin Habbab memuji Abu Bakar dan memuji Umar. Ya, alaihi khairan, yang disebutkan yang baik-baik tentang keduanya. Thumma qalu fama taqul fi Utsman fi awali khilafatihi wa akhirih. Bagaimana pandanganmu tentang Utsman pada awal kekhalifahannya dan pada akhir kekhalifahannya? Ya. Kemudian dikatakan innahu kana muhaqqiqan fi awaliha wa akhiriha. Ya, Utsman ini orang yang paling berhak sejak awal sampai akhirnya kekhalifahan. Thumma qalu fama taqul fi Ali qabla tahkim wa ba'dahu. Bagaimana pandanganmu tentang Ali sebelum tahkim dan setelahnya? Innahu a'lamu billahi minkum. Ali itu orang yang lebih paham tentang Allah, yang lebih kenal dengan Allah dibandingkan dengan kalian. Wa asyaddu tawqiyan ala dinihi, dan begitu kuat semangat bagi dia untuk memegang agamanya. Ya. Kemudian wa anfatu basiratihi, dan dia punya pandangan yang cerdas. Jadi Ali seorang yang cerdas, bahkan disebut sebagai babul ilm. Maka apa kata faqalu, orang-orang Khawarij tadi mengatakan innaka tattabi'ul hawa. Kalau kamu ini mengikuti hawa nafsu, ya, engkau telah mengikuti hawa nafsumu, kemudian akhirnya dibunuh. Jadi subhanallah, begitulah pandangan dari orang-orang Khawarij. Ya. Bahkan istrinya pun ketika tanya, "Kamu siapa?" "Saya istrinya dari Abdullah bin Habbab." Itu pun juga dibunuh. Karena apa? Mereka menganggap, oh ini pelaku dosa nih. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang dilihat celahnya, seakan-akan mereka adalah orang yang paling mulia tadi. Kan dalam perang tadi kan dia kan mengkafirkan semua kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Terus siapa lagi yang tertinggal? Kan sampai hanya kelompok kita. Makanya Khawarij dia keluar, kharaja.
Jadi bagi mereka ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yukafiru bid-dzunub was-sayyi'at. Orang jatuh pada dosa, orang jatuh pada kesalahan saja itu dikafirkan. Ya, dan ini kan berat kan kalau seperti ini. Padahal tidak ada seorang pun manusia ini yang lepas dari dosa. Kalau dikafirkan semua terus siapa orang mukmin? Ya. Dan mereka bukan cuma sekedar mengkafirkan, mereka bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan hartanya. Makanya bagi mereka, ya kelompok teroris itu kadang-kadang mereka mengumpulkan harta. Itu boleh itu dengan merampok. Boleh kan harta ghanimah kata mereka. Ya. Harta ghanimah. Bagaimana mungkin ini bukan dalam kondisi perang, tapi kemudian dianggap sebagai ghanimah. Wa anna darul Islam darul haq. Ya, negeri Islam mereka anggap atau minimal darul ahad seperti kita ini mereka anggap seperti negeri peperangan. Ya. Karena kata mereka tidak sesuai dengan negeri pada masa Rasulullah SAW. Padahal kita tahu, baru menuduh, jangankan membunuh, ya. Baru menuduh orang menjadi kafir saja, itu urusan sangat berat. Ya, sebagaimana ada seorang mengatakan demi Allah, sesungguhnya la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampunkan si fulan karena dia melakukan suatu dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam faqala Allah azza wa jalla dalam hadis kursi mengatakan man zalladzi ya'tadu alayya anna la aghfiru li fulan. Siapa mereka yang berani mengatakan aku tidak akan mengampunkan si fulan? Jadi kita jangan pernah kemudian menilai orang itu hanya dari keadaan dia sekarang. Betul banyak orang-orang yang Rasulullah gambarkan, ya mereka itu seakan-akan jaraknya dengan neraka itu tidak sedekat. Tapi kemudian kita nggak pernah tahu diri seseorang. Orang ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh, kemudian akhirnya dia diwafatkan di atas amal saleh. Wa huwa min ahli jannah. Akhirnya orang ini masuk ke dalam surga. Artinya apa? Seseorang itu al-a'mal bi khawatimihi. Amalannya tergantung dengan akhirnya. Nah, kita lihat masih ada orang masyarakat, kita mendahului mereka. Jangan dengan kasar, jangan dengan keras. Siapa yang tahu? Ya, banyak orang yang tadi seakan-akan dalam pandangan manusia dia penghuni neraka, tapi hakikatnya dia adalah penghuni surga. Tapi juga sebaliknya, betul banyak orang-orang yang dipandang oleh manusia seakan-akan dia adalah ahli surga. Ya, amalan dia dengan amalan ahli surga tadi seakan-akan jaraknya dengan surga tinggal sejengkal. Tapi wa min ahli neraka. Karena apa? Kita tidak tahu akhirnya. Dan banyak kalau kita tunjukkan kisah-kisah. Maka dalam diri kita justru yang harus muncul itu raja dan khauf. Kita yang sudah alhamdulillah taat, ikut kajian, menjaga ibadah kita, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dalam salat kita, dalam Al-Fatihah 17 kali minimal kita mengatakan kita mengatakan ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ila siratal mustaqim. Al-mustaqim itu berasal dari kata al-istiqomah. Ya Allah kami sudah salat, tetapkan kami di atas istiqomah ini. Kata para ulama ini menunjukkan berat menjadi orang istiqomah. Maka kita yang sudah taat, kita harus tetap merasa harapan supaya Allah memberikan istiqomah, tapi harus ada khauf, rasa khawatir. Jangan sampai kita melakukan suatu maksiat ternyata itu adalah akhir dari hayat kita. Nah, dengan orang lain jangan gampang kita ya menuduh-nuduh orang. Qad ghafartu lahu wa akhbathu amalah. Sungguh aku telah mengampunkan si fulan dan aku hapuskan amalnya. Jadi kita jangan bangga dengan amalan kita. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan apa? La yadkhulul jannah bi amali. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam surga hanya dengan amalnya. Illa min rahmatillah, kecuali rahmat dari Allah. Jadi jangan sombong merasa kayak amal kita itu sudah baik. Maka dari poin 1 ini saja kita selesaikan poin 1 ya. Masih ada 3 lagi. Kita meyakini seorang mukmin tidak mungkin dia akan jadi teroris. Untuk menuduh atau menjadi seorang khawarij, untuk menuduh orang kafir saya tidak berani bisa. Ya. Bahkan apa dikatakan oleh Atta bin Abbas dalam sebuah ucapan kata dia wala taqulu liman alka ilaikum assalam lasta mu'minan. Jangan pernah ada di antara kita bertemu dengan seseorang mengucapkan salam kamu bukan orang beriman. Ya kecuali memang kita tahu karena sekarang kan memang kan ada kan orang kafir sekalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah dia kafir ya.
sudah kafir. Tapi kita nggak tahu orang ini sudah kafir atau bukan. Tapi dia sudah salah, maka kita harus berhusnuzon kepada dia bahwa dia adalah seorang mukmin. Ya. Jangankan dalam kondisi normal, dalam posisi perang saja. Tapi nanti di bagian bawah saya baca itu sempat Rasulullah itu kan marah kan dengan seorang sahabat. Kenapa? Karena ternyata ada sahabat tadi yang dalam sebuah peperangan, ya, dia itu membunuh orang, ya, dalam perang tadi, ya. Jadi dalam perang itu ada seseorang Ansar berperang dengan orang kafir. Maka orang kafir tadi terjatuh. Setelah terjatuh ingin dibunuh, maka orang kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka terdiam orang Ansar tadi. Tapi akhirnya dia mikir, wah ini kan musuh gitu. Sudah dia bunuh. Padahal orang kafir yang terjatuh tadi sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau maqaddama bala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid, ya, mengatakan karena muta'awwizan, dia takutnya nipu saja itu tadi, ya, kan dalam peperangan nih, kan paling nipu saja. Famaza yukarriruha hatta, ya, dan aku orang ini juga tidak mengulang-ulang ucapannya tadi, maka aku mengira paling dia ini ya berislam sementara untuk membangun strategi saja. Maka Rasulullah SAW, ya, mengulangi, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Bukankah dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian engkau membunuhnya? Ya, maka qultu ya Rasulullah inna ma qala khaufan minas salah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tadi takut dengan pedangku ini ya Rasulullah. Maka apa kata beliau SAW? Afala syakafta an qalbihi hatta ta'lam aqala hamla. Apa engkau belah dadanya sehingga engkau tahu apa maksud dari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi atau tidak? Maka ini menunjukkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalil lil qaidah al ma'rifah, ya, ini adalah kaidah yang ma'ruf dalam fikih dan usul bahwa hukum, ya, bagi seseorang itu hanya dilihat dari perkara zahir. Jadi kalau orang sudah kalimat la ilaha illallah ternyata dia balik menyerang kita, ya sudah, itu hukum bagi dia, kita mati syahid. Artinya kita tidak boleh kemudian banyak suudzon ini dengan sesama kaum muslimin, apalagi hanya karena perbedaan yang sifatnya furu, bukan perbedaan yang pokok, karena rukun Islam kita sama, rukun iman kita itu sama, ya. Ini masih panjang sebenarnya kalau diteruskan, tapi intinya ya orang mukmin itu masya Allah, ya, adalah orang yang membuat aman, ya, orang lain dari gangguan tangan dan lisannya, ya. Dia tidak begitu gampang membunuh, ya, mengucapkan kafir saja kepada orang lain itu tidak dengan gampang, apalagi sampai menghalalkan darah, menghalalkan harta, ya. Adapun hukum membunuh ini sudah jelas, ya. Itu bahkan termasuk kan kalau sering sekali misalnya, ya, mungkin di dalam ceramah-ceramah dikatakan awwalu ma yuhasibu indallah yaumil qiyamah as-shalah, ya. Tapi ada sebenarnya lanjutan dari hadis itu, fa awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abd yaumil qiyamah as-shalah. Betul, salat dari ibadah seorang hamba. Wa awwal ma yuhdi bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Tapi nanti kan ada urusan yang dengan manusia, yang pertama kali nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan darah. Ya, makanya membunuh suatu jiwa itu kan masuk dosa kedua terbesar diletakkan oleh Imam Dhahabi dalam kitab Al-Kaba'ir, dan tobatnya berat. Ya, jadi tidak bisa cuma sekedar dengan penyesalan, tidak bisa cuma dengan pokoknya saya tidak ulangi lagi, tapi taubahnya ini, ya, bahkan sampai dikatakan oleh seorang sahabat, tidak mungkin orang yang tadi, ya, akan dari Abu Hurairah, tidak rajul, ya, ada seorang datang kepada Abu Hurairah kemudian bertanya tentang seorang yang membunuh seorang mukmin, apakah baginya ada taubat? Maka kata Abu Hurairah, tidak, demi Allah yang tidak Tuhan selain dia, maka tidak akan masuk surga sampai bahkan ontak masuk ke lubang jarum tadi. Kenapa? Karena Abdullah bin Abidin, ya, beliau mengatakan
taubatnya seorang yang membunuh itu bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan penyesalan saja, tapi dia harus mendapatkan redha dari wali orang yang terbunuh. Jadi ini tidak gampang kan? Sementara keluarga yang terbunuh kan tidak gampang juga kemudian untuk memaafkan. Nah anehnya Khawarij kalau dengan sesama Muslim keras, tapi kalau dengan orang kafir kok kayak biasa-biasa saja. Makanya sampai ada dikatakan oleh Nadri, apa kata beliau? Fa inna alamatikum, ya, alamat orang siapa atau tanda dari orang Khawarij itu, ya, kalau kalian bertemu dengan mereka dan kalian tadi, ya, mengatakan ana Nasrani, ana Yahudi, ana Yajusi, amina biha, kalian akan aman. Mengaku orang kafir aja aman sama mereka. Tapi wa alamatu inda aduwikum allati idza laqaitum biha. Dan kalau kalian bertemu dengan mereka kemudian kalian mengatakan, ya, ana muslim khafa biha indakum. Ya. Jadi kalian takut dengan mereka karena kalau sudah muslim, mereka cari-cari perbedaannya. Nah, ini bukan muslim itu. Itulah keadaan orang Khawarij yang paham. Jadi mereka mudah mengkafirkan, bahkan sampai membunuh sesama kaum muslimin. Yang berikutnya belum bisa kita bahas, sedikit pemahaman fikihnya, sehingga tadi khilaf itu jadi iftirah, perbedaan furu' jadi besar, gitu, yang ini karena tadi mereka sedikit pemahaman fikihnya. Kemudian yang ketiga, mereka hulu, berlebihan dalam ibadah, ya, berlebihan dalam ibadah, sehingga mungkin tampilan-tampilannya, bacaan Al-Qurannya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa doa mereka itu ini kepada para sahabat, kalian ada apa-apa yang dibandingkan dengan mereka dalam bacaan Al-Quran, dalam sholat, dalam puasa. Tapi apa, semuanya itu tidak ada efek dalam akhlak keseharian mereka tadi. Dan yang terakhir, ya, meskipun masih banyak, tapi saya batasi 4 saja, karena 4 saja ini belum terbahas. Mereka tadi, ya, seringkali keluar dari taat kepada pemerintah, ya, meskipun memang nanti ada pembahasan sendiri dengan pemerintah ini ada cara pemerintah zalim tidak boleh kita biarkan, tapi ada adab, ada tata cara dalam mengingatkan pemerintah yang zalim, ya, tidak kemudian dengan melakukan pemberontakan, tidak kemudian dengan menyebarkan, ya, fitnah bahkan kemana-mana. Kita kadang nggak tahu informasinya, dengan gampang memimpin semua kafir, bla bla. Kita tadi sudah tahu kan, dia seorang muslim hanya mungkin ada kesalahan dalam mengambil kebijakan. Dan bagi orang Khawarij, mereka tidak bisa menjalankan ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ya. Wallahu taala alam, ya, karena waktunya mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, satu atau dua, kami persilahkan. Sudah jelas? Ya. Kiranya demikian. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan, ya, kita semua termasuk di antara orang yang istiqomah, ya, di antara sejalan yang benar, ya, betul-betul kemudian hablum minallah kita yang semakin baik ini membuat hablum minan nas kita ini juga tambah baik, ya. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.